Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Hendra Ulukianan. Kali ini saya ada mengundang teman-teman yang saya rasa cukup senior, pelaku-pelaku hip hop rap yang ada di Kota Merauke. Ini saya sudah mengundang mereka berdua. Bisa lihat di sebelah saya ini ada Alflo dan juga Real MC. Ini kira-kira kakak berdua ini datang ikut panggilan saya masuk dalam channel saya ini, kira-kira bagaimana ini? Ya, kalau saya secara pribadi saya merasa senang, kemudian saya juga mengapresiasi niat daripada saudara kita Hendra untuk buat acara ini, untuk mengundang kita, khususnya untuk pada kesempatan ini kita boleh ada di sini. Dan sebenarnya ini sangat bagus juga untuk kita bisa eksplor sama-sama terkait dengan hip hop Merauke, perkembangan dan juga apapun yang kita tahu, karena ya kami juga adalah salah satu pelaku hip hop Merauke. Walaupun mungkin sekarang sudah tidak terlalu aktif karena pekerjaan dan lain-lain, tapi ini salah satu segmen yang menurut saya bagus supaya kita bisa saling berbagi, kita bisa sharing terkait dengan hip hop Merauke. Kurang lebih begitu. Kalau Alflo kira-kira bagaimana Alflo? Sama yang tadi aku bilang. Oh, sama. Jadi ini mengikuti saja ini. Ya intinya apa? Selama ini kan jarang juga kayak macam podcast begini atau wawancara kayak begini untuk pelaku-pelaku rap sendiri. Setelah mungkin kurang lebih 8 tahun nih Merauke itu ada, rapper Merauke itu ada. Mungkin baru adik sendiri yang bikin kegiatan begini. Ya itu yang kita apresiasi itu, makanya. Dan jarang-jarang juga bisa saya dengan Real kita bisa duduk begini apa cerita tentang hip hop Merauke. Berarti ini ada hal yang menarik juga ya untuk dibahas ya. Oh, pasti. Ya. Jadi saya mau bahas tentang mereka berdua. Jadi kalau suka video-video seperti ini tetap standby di channel ini. Jangan lupa like subscribe karena like subscribe itu gratis. Ini Kaks berdua ini saya mau tanya-tanya sedikit, bisa ya? Oke. Ini saya mau tanya seputar nama. Dari tadi saya sebut nama Alflo, Real MC. Kira-kira apa sebenarnya arti dari nama kedua tadi? Mungkin saya bisa mulai dari Yang paling tua. Yang paling tua atau yang paling muda ini? Paling tua. Kayaknya saya rasa paling muda kayaknya. Mungkin kita mulai dari Pak Real ya. Ya, jadi kalau untuk nama saya, kenapa saya pakai nama Real MC itu karena yang pertama, Real itu diambil dari nama lengkap saya yaitu Gabriel. Jadi Real itu yang saya pakai, kemudian MC-nya cuma ditambahkan saja, jadi cuma tempel saja MC. Nah, MC juga sebenarnya kan artinya Master of Ceremony. Saya juga memakai nama itu karena saya juga sering jadi MC, saya juga bawa acara kayak begitu, dan saya rasa ya tiada salahnya saya memakai nama itu. Terus kemudian juga di sisi lain pada saat itu memang belum ada terpikirkan nama-nama yang gaul-gaul dan segala macam. Jadi sudah yang ada saya pakai aja Real MC, sudah jadi gas. Bikin lagu selesai Real MC. Tapi itu berarti punya makna juga ya, karena sering bawa acara. Berarti acara-acara besar begitu sering. Ya, besar, kecil, sedang semua. Ya, resmi dan tidak resmi juga biasa. Kalau Pak Alflo ini bagaimana nih? Ini nanti biar yang bersangkutan. Kalau Pak Dan tadi Real punya apa? Nama asli? Nama asli Gabriel. Jadi dari nama asli. Jadi kalau Alflo sendiri itu nama asli juga. Ada KTP ada gitu deh? Ada. Jadi kalau lihat di KTP ini emang nama asli Alflo Tarus. Alflo Tarus. Alflo Tarus. Jadi karena memang saya rasa rap itu musik yang jujur, saya pakai nama asli itu Reke. KTP mana KTP? Ada ini. Permasalahkan KTP. Oke. Jadi Alflo Real pakai nama asli. Ya, nama asli. Saya tanya-tanya lagi, cukup di channel ini. Betul-betul Real. Nyata. Jadi kita dulu itu sebelum masuk rapper, kita buat nama itu kita kayak capil ganti nama. Ini saya mau lanjut tanya nih, bisa ya? Iya. Kira-kira untuk kakak berdua ini awal mulai berkarir dalam dunia hip hop rap ini kira-kira kapan itu? Karena saya termaksud baru di dunia per hip hopan. Kalau berkarir ya ada 2 fase yang saya lewati. 3 malah tambah tahun ini 2020. Iya. Fase pertama tuh awal pertama kali rekaman buat lagu.
Itu 2000, saya SMA 2009. 2009 2010. Itu tapi itu belum kenal genre sama sekali. Jadi macam cuma tahu bikin lagu saja begitu. Tahu saja istilahnya ini rap sudah. Iya, dan kemudian dulu kalau saya dulu dari band dulu. Dari band ya. Band tuh 2006. Kemudian mulai masuk ke apa? Rap tuh. Rap ya. Rap tapi itu kita masih belum mengerti rap itu apa kayak begitu. Jadi makanya ada 3 fase yang saya lewati. Fase pertama tuh saya kayak terjun tanpa tahu itu rap itu apa. Jadi terjun tanpa tahu seluk-beluknya seperti apa. Kemudian itu 2011 mulai bikin lagu, 2012, 13 pas 14-nya itu fase kedua yang saya lewati. Pas di Bandung kan mulai telusuri apa nih rap ini macam contoh kalau kita main bola atau main basket kita harus tahu dia punya peraturan segala macam. Iya, betul. Nah, itu saya dalami di situ. Makanya pas pada fase kedua ini saya lebih cenderung saya punya rap, saya gali tentang lirik kayak gitu. Kalau dulu kan saya cuma pikir nanti buat lagu begitu. Ya, jadi berarti ini awalnya nih lirik ini belum kayak yang sekarang ya. Apa dulu kan saya cuma pikir masalah lagu, masalah mixing, mastering itu saya paling utamakan gitu. Paling utamakan. Ya, ya. Kemudian 2014 tuh lirik, tapi 2020 ini saya coba bikin yang musik dari mastering mixing yang lebih bagus, kemudian lirik juga lebih bagus. Itu saya lagi coba ini. Jadi step by step tapi jadinya gagal begitu. Kira-kira kalau Paril bagaimana? Kalau Amang ada 3, saya cuma 2. Amang ada 3. Saya cuma pertama 2. fasenya fase semangat. Yang kedua fase bosan. Semangat itu pas saya 2012. 2012 ya. Dan saya ingat sekali waktu itu karena saya pertama kali tahu apa cara buat beat, kemudian cara rekaman dan menyanyi, kemudian jadi sebuah lagu itu tahun 2012. Waktu itu memang saya kuliahnya kan 2011 di Jayapura. Nah, mulai setelah itulah setahun berikutnya itu tahun 2012 saya mulai mengulik apa itu aplikasi apa yang dipakai untuk bikin beat misalnya. Beat ya. Nah, kemudian saya tahu dari teman kalau pakai Fruity Loops atau FL Studio. Nah, saya mulai belajar, saya minta, kemudian saya mulai latihan bagaimana caranya sampai akhirnya bisa bikin beat. Walaupun beatnya itu dulu kita sebutnya itu beat kaleng. Beat kaleng karena tidak ada bass. Jadi, tidak ada bass ya. Bass apalagi mixing gitu. Jadi mixing yang kayak sekarang itu sudah terlalu bagus menurut saya. Dulu itu yang penting ada beat, ada ketukan, ada kick, snare, hajar. Rapper. Itu dulu. Ya, itu betul, namanya kan betul, fase betul. semangat. Ya, Jadi, betul. saya begitu bersemangat sekali, harus menyanyi, bikin lagu. Jadi satu hari itu bisa bikin lagu 2, 3. Iya, Kayak gitu. betul. Aktif masa-masa itu. Aktif sekali. Itu masa-masa semangat di mana saya masih ingin belajar sekali dan akhirnya ya ujung-ujungnya juga bikin lagu cinta. Lagu love. Lagu cinta begitu. Sama semua. Iya toh. Lama-lama Tapi itu baru jadi mulai aib yang jadi momok. lama-lama baru mulai pikir harusnya hip hop tuh kayak bagaimana begitu. Nah, tapi awalnya dari situ. Itu akhirnya mulai belajar bikin lagu dan kemudian belajar bagaimana pertama bikin beat, kemudian bagaimana bikin direkam dalam sebuah aplikasi. Saya mulai belajar, mereka kasih tahu ada Adobe Audition dan lain-lain. Akhirnya sudah dari situ mulai belajar dan sebenarnya sih belajar itu juga tidak sendirian waktu itu. Saya punya banyak teman dan ada juga teman ya? Ada teman. dan ada senior saya juga dari Merauke sendiri, kakak Kian, namanya Kian MC. Nah, Kian MC ini yang kemudian jadi kayak tempat saya bertanya begitu. Ketika saya bingung, saya ingin ini, saya tanya ke dia. Dan dia yang kasih tahu ke saya. Makanya ya kalau ditanya saya tahunya dari mana, ya itu kebanyakan dari dia. Dia kemudian dari Kian MC dari Kian MC. Jadi dulu kan saya bisa bikin tapi otodidak gitu. Itu sama seperti kita main gitar, otodidak tapi sendiri. Ketika ada orang yang bisa memberitahu, jangan pakai kunci itu atau jangan pakai cara itu. Ada cara yang lebih mudah. Itu yang memberitahu tuh dia. Begitu. Jadi kalau yang biasa beatmaker pasti tahu lah bagaimana bikin beat dalam satu pattern atau lebih dari satu pattern itu dulu saya belum tahu sehingga dia yang kasih tahu kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Masih manual ya. Iya. Jadi teknis-teknis kayak begitu yang saya belajar di mereka. Ada juga kakak Agan MC juga. Saya belajar di mereka juga. Terus kemudian setelah lama waktu berjalan, saya mulai sampai ke tahap fase bosan. Nah, fase bosannya itu di sekitar tahun-tahun 2019 lah. 18 atau 19 kayak gitu. Itu sudah mulai agak bosan karena banyak pekerjaan juga dan kita susah untuk membagi waktu. Iya. Kayak begitu akhirnya sudah masuk dalam fase bosan. Lama-lama juga cuma 1-2 lagu yang saya bisa buat dalam 1 bulan kayak gitu. Kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Jadi itu teman-teman, itu sudah berbagi banyak cerita tadi itu. Mas dikit bisa. Bisa mari. Saya kan dulu sebut nama berarti. Oh iya.
Padahal lupa sebut nama. Bahaya nih kalau tidak sebut nama. Wah, jadi kan masalah apa? Tadi bilang ada 3 fase yang lewat. Ya, ada 3 fase. Fase pertama tuh masalah mixing, lagu, musik gitu. Ya. Itu pertama ilmu yang ada dapat tuh dari siapa kakak almarhum pertama, kakak Jackie Lopez. Itu sama saya SMA itu dia dulu kan band tuh. Ya. Dia bawa alat dari Jakarta, cuma dia tidak tahu tuh apa. Kayak dia bawa filmnya tidak tahu tuh apa. Cuma tahu kulik. Jadilah lagu tapi kita tidak pernah upload, tidak ada media untuk upload. Ya, tidak ada media. Jadi, kemudian pas sampailah ke Bandung, ada teman satu namanya Denny Brevit. Denny Brevit kalau mungkin Hormat. kenal tuh. Hormat. Kalau kenal Denny Brevit tuh yang ajak kelinci nih kan. iya, itu kan itu kayak Denny Brevit. Denny Brevit sama Ryan BCB. Jadi kalau macam awal-awal yang temani saya berkarya tuh, kemudian lewati fase itu mulai kenal orang banyak. Akhirnya kayak macam yang masalah lirikal ada Dule, Dule Bandung, Dule yang selalu macam tekan saya bagian lirik. Kemudian Rain Slam, Joy Million kayak gitu. Berarti cukup banyak orang yang banyak. berpengaruh ya. dalam Akhirnya dunia. iya jadi kan lingkungan apa bentuk kita karakter kan. Contoh kayak macam mereka apa bilang saya sekarang kenapa main selalu di old school, kemudian masalah lirikal tidak coba genre lain. Iya. Karena kita punya lingkungan dulu begitu. Ibarat begini maksudnya kan saya berkarya kan di Bandung dulu. Iya. Kayak begitu. Contoh apa yang biasa orang-orang bilang apa lain ladang lain belalang kan. Ya. Jadi yang itu yang teman saya lewati fase-fase itu ya orang-orang itu. Kemudian setelah fase ketiga ini 2020 ya sekarang kan cuma patokan siapa saya punya beatmaker dan itu sementara sudah ada El Nino Beat. You know what's up? Kita mau lanjut ini. Oke, lanjut. Takutnya matahari dia turun begini sampai di sini kita suka panasan ya. Oke guys, ini saya mau tanya lagi. Ini kenapa sampai mau jadi rapper? Kenapa tidak yang lain saja? Kan mungkin olahraga begitu. Mungkin susah senangnya dalam dunia rapper ini. Mungkin supaya teman-teman juga tahu begitu. Mungkin kita bisa mulai dari mana nih? Yang tua yang muda? Wah, yang muda terus ditunjuk ini bahaya. Memang selalu jadi ya jadi begini, kalau saya harus jujur bahwa pertama kali saya jadi rapper itu motivasi awalnya tuh hanya ingin bikin lagu untuk pacar. Pacar. Oh, luar biasa. Jadi itu faktanya yang tersembunyi selama ini selama beberapa puluh tahun ya. Ya karena itu motivasi awalnya. Tetapi di samping itu juga kan begini, kalau cuman logikanya kenapa tidak apa nama genre lain, kan bisa saja saya bikin lagu misalnya lagu pop atau lagu apa, lagu keroncong kan bisa saja. Tapi kenapa saya pilih rap? Karena memang di sisi lain saya juga suka musik rap. Dan waktu itu saya sangat mengidolakan Seikoji, Igor Seikoji. Sehingga memang saya ingin jadi seperti dia. Jadi saya ingin menyampaikan saya punya isi hati tapi dengan musik rap gitu maksudnya. Akhirnya saya bikinlah. Tapi waktu itu saya memang belajarnya supaya bagaimana saya bisa bikin musik sendiri, kemudian saya rekam sendiri dan jadi lagu, dan kemudian lagu itu saya kasih ke dia. Gitu. Saya dulu punya apa namanya, awalnya seperti itu. Dan akhirnya setelah itu selesai fase itu, lalu saya mulai karena tadi suka dengan musik rap, kemudian ngulik lagi, cari lagi kira-kira inspirasi apa lagi yang saya bisa bikin, dan akhirnya saya bisa bikin lagu untuk orang lain nikmati begitu, selain daripada pacar tadi kayak teman jadi, atau siapapun dia yang dengar. Itu juga jadi ini ya, motivasi sebenarnya untuk sampai bisa mau masuk di untuk bisa sampai ke sekarang ini ya dari dunia rap begitu. Sampai ke sekarang ini. Terus kalau untuk suka dukanya sebenarnya banyak sekali kalau mau diceritakan, tapi intinya paling berkesan. Ya, yang berkesan saja tuh, yang garis-garis besarnya tuh kayak misalnya zaman 2012 itu kita mau minta aplikasi. Oh, dari belajar juga dulu. Minta aplikasi susah. Karena kan dulu kan internet tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan teman-teman bisa langsung download, misalnya mau FL Studio download, mau apa Adobe Audition download, mau Autotune download. Tapi dulu kan tidak bisa. Jadi kita harus minta ke senior begitu. Dan dulu senior tempat kita minta itu yang pertama Agan MC, Agannya diminta ke Star East. Teman kakak-kakak orang dari Star East waktu itu, Kakak Semi dan lain-lain, Kak Tangki, almarhum. Terus kemudian akhirnya ini tradisi ini jalan terus. Dan itu juga saya yakin teman-teman pelaku hip hop di Jayapura atau di teman-teman yang lain juga mungkin tahu kita punya tradisi dulu. Karena susahnya kita untuk mengakses itu, ya otomatis kita harus minta ke senior. Jadi minta ya, saling berbagi. Ya itu paling tidak itu yang menurut saya berkesan sekali dulu waktu. Menurut saya itu sesuatu yang agak susah. Terus kemudian setelah itu selesai masa itu, lanjut ke manggung misalnya. Manggung juga itu sebenarnya banyak suka dukanya. Sukanya itu pertama
Pertama tuh banyak yang kenal gitu. Sukanya tuh pertama banyak yang Naik di kenal. panggung gitu, banyak yang kenal, apalagi Aplos ada gitu, teman-teman, aplos. wih Ya, tepuk aplos, tangan, ya. toh. Terus kemudian senangnya yang berikut dapat nasi kotak. Jadi Harus selain jujur. aplos nasi Ini jujur kotak. ini jujur. Jujur. Karena Amang juga pasti dapat nasi kotak. Terima kasih. Terus kemudian yang berikut ya biasanya juga ada beberapa panitia yang mungkin kasih duit, uang transportasi atau segala macamnya. Kemudian juga yang berikut itu pengalaman. Jadi dari situ kita bisa belajar bagaimana kita berbicara depan orang banyak ini, terus kemudian apalagi kita menyanyi. Itu membentuk kepercayaan diri waktu itu sebenarnya menurut saya itu sangat penting sekali karena setelah itu saya berani bicara depan orang banyak itu karena rap. Walaupun memang ya dukanya adalah misalnya kita nyanyi terus kemudian lupa lirik. Aduh, itu kayaknya langsung dunia nih. Gitu. Pokoknya banyak cerita dan mungkin ya kurang lebih dukanya seperti itu. Ada juga duka yang tersendiri misalnya macam kita sudah siap, kemudian pada saat kita mau manggung panitianya bilang aduh, Cancel. sorry ya cancel ini Aduh, sudah cancel. sudah banyak jadi kayaknya sampai sini aja kami tidak bisa naik lagi. Itu kecewa pasti, apalagi misalnya kita datang terus bawa teman-teman. Itu sebenarnya kecewa, tapi lama-lama ya itu membantu kita punya kepribadian juga untuk lebih besar. Berarti tidak seperti yang kalian pikir, teman-teman. Kadang kan teman-teman di luar sana berpikir bahwa hip hop rap itu membawa apa ya, kalau mau dibilang menjadi kacau, menjadi brutal dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Tidak juga. Sebenarnya banyak hal positif di Ya, situ. sebenarnya banyak hal positif. Ini salah satu sebenarnya jadi motivasi juga buat saya nih. Oke, itu tadi dari Pak Real MC. Sekarang kita masuk ke Pak Alflo. Kira-kira kalau Pak Alflo kira-kira bagaimana nih? Oke, kalau mungkin dari suka duka mungkin ke sukanya dulu yang pertama. Dari sukanya tuh saya lebih suka kayak macam di pelaku rap sendiri tuh macam aku bisa sebagai rapper begitu. Jadi diakui ya, lebih diakui. Makanya sekarang saya lebih ke dalam lirik, dalamnya tentang rap sendiri. Kemudian yang lainnya tuh macam dulu kita tidak diakui dari keluarga sendiri kayak orang tua begitu ya. Ya. Saudara-saudara. Perlahan-lahan di 2 tahun terakhir ini kayak diakui begitu. Dari kita punya partisipasi di rap seperti itu. Jadi awal dari tidak diakui sampai diakui itu sukanya ya. Dan kemudian kalau macam di rap itu kalau macam saya bikin kegiatan bagi Merauke walaupun Jayapura itu kayak selalu diterima begitu. Itu yang macam dari saya punya kesenangan tersendiri, selalu bikin movement begitu. Oh, jadi memang jadi lebih mudah diterima juga Lebih mudah diterima tuh dari pelaku rap sendiri. Tapi kalau dukanya banyak, kalau macam duka tadi kayak Real bilang pernah dikasih nasi kotak. Memang gitu dulu gitu, jadi macam kasih ucapan terima kasih juga pernah. Terus pernah kita manggung dengan Igor Saikoji sama band Ran di Tangerang. Jadi kayak Igor mereka tidur di hotel kan? Ya. Kita tidur di Emperan. Bukan. di Parah. Kayak di Gor tuh. Ya. Sama-sama supir taksi. Oh. Iya. Padahal besok paginya tuh mau manggung sama Igor. Astaga. Kayak gitu. Mantap. Jadi macam kayak Real punya itu ada juga. Kemudian kalau dari saya punya pribadi sendiri untuk hip hop Merauke itu dia punya duka tuh ada juga, kayak macam kemarin saya kena musibah tahun kemarin. Iya. Itu kayak dari saya punya rumah sebagai hip hop Merauke tidak tahu begitu, tidak tahu Alfa itu siapa begitu. Ya. Nah, kayak macam kita sudah lupa kita punya semua lah. Malah dari luar yang bantu. Jadi dilupakan begitu atau Iya, bisa bilang begitu. Mungkin karena mereka sibuk lupa kah, atau mungkin memang lupa sudah. Kayak gitu. Jadi paling ada kayak macam contoh Real, paling pesan-pesan pribadi kayak dari teman-teman lain juga. Tapi kalau macam dari atas nama komunitas sendiri itu tidak ada. Dan itu kan kalau bisa bilang waktu saya kejadian itu hip hop mereka sudah jalan. ya. Setahu saya waktu saya di sana kan. Kemudian begitu. Jadi malah yang kontribusi penuh itu dari hip hop Jayapura sama hip hop Bandung. Jadi dari hip hop Jayapura dan hip hop Bandung. Itu kalau di Jayapura ada Noji yang galang dana dan donasi untuk saya. Jadi mencari donasi nih ya, cari iya. donasi. Itu Karena caranya itu, mereka ngamen di pinggir jalan juga Iya, gitu. mereka ngamen di cafe rooftop itu hari di Jayapura. Dan itu ada anak-anak dancer juga. Kemudian kalau anak dance itu dari Freedom Squad. Ya. Itu yang memang betul-betul kayak saya rasa hip hop dari punya jati diri keluarga tuh bukan lagi di Merauke begitu, tapi langsung di Jayapura. Di luar. Ya. Karena mereka lebih soal hip hop ini, kita bicara soal hip hop, kita kan kayak kita ngomong gini kan gara-gara rap kita kenal. Asal dengan Real juga pertama gara-gara rap. Gara-gara Kita rap. semua lah pertama gara-gara rap. Tapi ketika seseorang kena musibah, bukan hanya saya, bahkan DC juga, DC Nation. Nation. Itu waktu kita sering-sering juga kita bisa bicara.
ternyata tidak ada kontribusi apa-apa dari Hip Hop Merauke ini, macam kita anggap sebagai wadah yang bisa bangun kita, malah tidak ada kayak gitu. Oh, iya, Dan iya, itu betul, kurangnya situ, dan mungkin itu proses untuk kita ke depan lebih baik. Tapi yang saya punya duka begitu, malah di luar yang lebih peduli, kayak contoh saya bilang Moji, kita terima kasih juga untuk Moji, kakak Iam dari Freedom Squad dan teman-teman di Indonesia Art Movement, kemudian dari Bandung juga, dari Hip Hop Bandung, kemudian dari Saci Kirana, anak-anak dance yang Bandung, Ya. penari-penari Bandung, kemudian dari apa, pokoknya Inyoman juga yang di Bandung juga, itu yang support, yang betul-betul support gitu, yang berikan kesan keluarga di dalam hip hop sendiri. Yang bantu istilahnya mendongkrak ya. Ibarat kalau tidak ada mereka mungkin Alfu itu tidak ada. Mungkin kemarin langsung PT aja ke sini ke Merauke. Sudah tidak ada apa-apanya begitu. Kayak begitu. Jadi kemarin kalau macam itu kan harus ada operasi, berapa kali operasi. Itu ibarat makanya sini mulai pikir bahwa kalau tidak ada orang, kita tidak akan hidup kayak begitu. Karena itu sasa kritis tuh betul-betul butuh bantuan, dan itu dari luar yang bantu. Bukan dari dalam. Dari dalam. Nah, itu kurangnya kita punya kerjasama di komunitas. Kan bilang kan namanya komunitas. Ya, komunitas. Kan wadah, artinya wadah tuh dia tahu dia punya anggota ada segala macam. Tapi itu sudah berlalu, dan sangat sebagai pembelajaran saya supaya ke depannya jika ada pelaku rap atau apa yang kena musibah, mungkin dari komunitas yang mengaku sebagai wadah Hip Hop Merauke, dia bisa bantu, bisa support. Berarti itu juga sebenarnya ini kalau mau dibilang jadi pengalaman juga untuk saya ya. Menjadi suatu pengalaman buat saya. Saya rasa ini juga menjadi tolak ukur buat saya. Bukan tolak ukur buat apa, tapi mau dibilang ya kita bisa lihat ke depannya seperti apa. Oke, kita mau lanjut lagi nih. Kita mau lanjut ini. Harus sedih. Mas. Kasihan dia semua menangis ini. Dia semua menangis. Ini kita baru pertama kali. Ya, jadi di channel inilah kalian bisa mendapatkan berbagai kejujuran, informasi dari yang kita tidak tahu ini pelaku ini siapa, dia siapa, orang dari mana, sampai kita bisa kenal dia. Jadi tetap standby di sini, begitu Pak ya? Ya, ada itu, dan saya ingat betul. Itu kalau dari segi yang Perdi sama dari segi manggung, itu 2011 tuh. Kemudian Pecala 2012 ya. 2012. Pecala 2012 itu ya Pak Kudis, dan Pak Kudis itu pokoknya nggak tahu di sana itu ada satu orang yang jadi dia punya bengkel. Bisa tahu kan? Ada yang 31. Bukan 32. Hormat ke karena yang 31.